dunia perwayangan itu penuh dengan pelajaran, penuh dengan hal-hal yang sangat baik bagi kehidupan, dan penuh dengan inspirasi untuk membangun, menjalani, dan meraih harapan kebahagiaan bagi seseorang. Tetapi jarang yang mau menyederhanakan dan membuat nasihat-nasihat yang unggul dari cerita wayang. Nah, kali ini Kak Yano Bintang akan mengupas Dewa Ruci. Dewa Ruci itu dulu ketika zaman Majapahit ada kitab yang bernama Nawaruci. Nawaruci itu kitab kepemimpinan untuk warga Majapahit. Jadi sudah ada dulu belajar kepemimpinan itu dengan memahami lontar ya, lontar Nawaruci. Nah, dalam Nawaruci itu terkandung dari cerita wayang Dewa Ruci. Seperti apa? Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Kalau Anda mengenal Werkudara atau Bima, itu Anda pasti akan mengenal cerita Dewa Ruci. Dan Dewa Ruci itu adalah kisah perjalanan Werkudara, Bima, memasuki lautan yang begitu dalam untuk melakukan sesuatu dan mendapatkan sesuatu. Ada 6 pelajaran di sana, ya. Kalau kita mau memetik, yang pertama ada ajaran waspada. Jadi dalam kisah itu kita diajari bagaimana waspada ketika menghadapi sesuatu. Waspada itu gunakan pikiran, gunakan batin, gunakan fisik untuk siap-siap menghadapi sesuatu. Kewaspadaan itu penting supaya jalan kita itu tidak ada halangan. Bagaimana adonan pikiran, adonan hati, adonan perilaku itu menjadi sebuah energi kewaspadaan. Dan kewaspadaan ini pangkal jalanmu akan bersih masuk pada cita-cita. Oleh karena itu dalam waspada ada pertanyaan, bagaimana caranya? Jangan melakukan sesuatu sebelum paham. Jadi melakukan sesuatu itu harus paham dulu. Melakukan sesuatu itu harus mengerti dulu. Melakukan sesuatu itu harus bisa dulu. Jadi tidak akan pernah melakukan sesuatu tanpa modal, tanpa paham. Sebab kalau melakukan sesuatu tanpa modal, kewaspadaannya akan hilang. Melakukan sesuatu tanpa ada rekaman memori, arsip, bagaimana kekuatan sesuatu, kewaspadaan akan luntur. Waspada itu artinya kita sudah punya bekal awal untuk melakukan sesuatu. Nah, yang kedua dari kisah Werkudara mengambil air Perwitasari, itu yang kedua adalah pandai. Jadi di situ ada ilmu bahwa seseorang itu akan sukses jika dia pandai. Pandai itu artinya bisa membedakan mana yang emas, mana yang loyang. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Bisa membedakan sesuatu yang bermanfaat dan tidak. Bisa membedakan dan memilih sesuatu yang cocok bagi dirinya. Memilih, membedakan tentu menggunakan otak, menggunakan pikiran. Maka pikiran itu di samping kita paham, tapi harus diolah menjadi kepandaian membedakan, kepandaian memilih, kepandaian untuk menentukan. Jadi yang kedua dalam cerita itu kita harus pandai, ya. Nah yang ketiga Dewa Ruci ngajari kita untuk tenang. Jadi yang ketiga itu tenang. Jadi jangan terburu-buru, jangan bernafsu, tenang, analisislah. Lihat konteksnya, lihat suasananya, lihat hal-hal yang perlu dipakai, hal yang tidak perlu dipakai.
hal-hal yang nanti merusak dan tidak. Jadi dia harus berpikir tenang. Seperti Werkudara, Bima, dia berpikir tenang ketika berada di samudra itu. Tenang sekali. Maka hidup itu harus tenang. Adem, ayem, kemudian tidak ngoyo, tidak ngongso. Itulah yang diajarkan lewat Dewa Ruci itu. Nah, yang keempat, sadar. Jadi ketika kita dalam perjalanan melakukan sesuatu harus sadar. Sadar itu bisa tercapai ketika kita meminimalkan nafsu. Sadar itu akan muncul ketika kita menghilangkan nafsu. Sadar itu susah muncul kalau pikiran kita dibalut dengan emosi, dibalut dengan individualistis. Sadar itu suasana yang penuh dengan kebatinan, suasana yang penuh dengan kekuatan, sehingga dia melawan gangguan-gangguan. Werkudara tidak bernafsu, tidak emosi, tidak mudah marah. Dia mengalir begitu saja dalam kisah Dewa Ruci. Itulah yang keempat, harus sadar. Yang kelima, Dewa Ruci itu memberikan makna berbakti. Jadi kita harus menyumbangkan sesuatu yang telah kita terima, menyumbangkan sesuatu yang sudah kita miliki, mengamalkan sesuatu apa yang kita lakukan, dan berbakti. Ilmu yang diperoleh oleh Werkudara, manunggaling kawula Gusti, lalu ilmu tentang pencerahan siapa dia, siapa sebenarnya dia, itu diamalkan oleh Werkudara setelah pulang dari lautan yang menang melawan ular raksasa itu. Jadi hidup itu harus mengamalkan, harus berbakti. Jadi yang kelima itu berbakti. Dewa Ruci ngajari kita untuk berbakti. Meskipun kecil, berikan pada orang ketika itu mengandung kebaikan. Berikan pada orang ketika itu mengandung kebahagiaan. Berbakti itu akan membanggakan diri kita, karena kita sudah menolong orang lain. Nah, yang keenam, menerima keadaan. Jadi yang keenam ini dia menerima keadaan. Jadi dia tahu bahwa dunia ini fana, dunia ini tidak abadi. Bahwa kita hidup itu tidak seterusnya hidup. Maka dia harus sering merefleksikan diri, menerima apa adanya, mengalir apa adanya, nerimo ing pandum, menerima pembagian yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh alam semesta. Menerima itu kunci keikhlasan. Itulah ilmu Dewa Ruci. Nah, ilmu itu tentu layak untuk kehidupan kita ya. Nah, yuk pelan-pelan kita akan mendalami ke depan di YouTube berikutnya. Satu persatu akan kita lihat apa itu ilmu Dewa Ruci, sudah ya. Nanti akan ada lagi ilmu miliknya Gatotkaca, ilmu miliknya Krishna, dan seterusnya. Nanti kita ambil hikmahnya. Demikian, salam Kayana Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.